Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Kepada teman-teman dan sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, kita sebagai umat Islam wajib bagi kita selalu merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan yang tiada tara hingga sampai saat ini dan detik ini, sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan juga tak lupa sholawat juga salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang seseorang yang terlahir pada hari Kamis Legi. Tapi sebelumnya perlu saya garis bawahi seperti biasa, bahwasanya janganlah ini dijadikan sebagai keyakinan atau patokan, ya. Namun jadikanlah hanya sebagai perbandingan atau referensi saja. Kita tetap pada apa yang telah digariskan dan ditetapkan oleh Allah kepada kita. Maka dari itu janganlah ini dijadikan patokan atau sebuah keyakinan, karena memang pada dasarnya dalam agama terutama Islam ini tidak satupun ayat yang menerangkan bahwa perjodohan itu ditentukan dari hasil sebuah perhitungan neto atau kelahiran seseorang. Namun agama menyarankan bahwa kita memilih jodoh itu dilihat dari segi bibit, bebet, dan bobot. Bibit yaitu dilihat dari segi keturunannya. Bukan berarti bahwa seseorang calon menantu atau seseorang yang mau dijodohkan sama kita, yang kita pilih sebagai jodoh itu bukan berasal dari darah biru atau bangsawan. Itu bukan, di sini bukan seperti itu. Namun lebih bermakna bahwa orang tersebut itu jelas, dalam arti jelas asal usulnya, jelas latar belakangnya, dari mana dia berasal, dengan cara apa, dan oleh siapa ia dididik. Karena meski bagaimanapun watak atau karakter adalah suatu yang berpotensi diturunkan dalam sebuah keluarga, ya. Sehingga watak seseorang ini condong dapat dilihat secara kurang lebih dari watak orang tuanya yang membesarkannya. Walaupun tidak semua demikian, kenyataannya ada yang bapaknya alim, orang tuanya alim, anaknya nggak karu-karuan. Begitu juga sebaliknya, ya kan? Tapi kebanyakan kalau orang tuanya baik, rata-rata anaknya baik juga, begitu. Dan bebet artinya itu cara dia berpakaian, ya. Setiap orang wajarlah, ya, menilai seseorang itu berdasarkan cara mereka berpakaian, ya, berbusana. Karena cara seseorang menampilkan dirinya merupakan itu penggambaran dari apa yang ada pada dirinya. Bagaimana kita bisa dibilang baik dan bagaimana kita bisa dibilang orang yang benar kalau pakaian kita saya sendiri nggak benar, kan? Dalam arti kayak zaman sekarang itu kan banyak yang contoh yang irungnya itu di lubang besar, kupingnya di lubang besar, terus kasih anting, hidungnya kasih anting. Kalau saya melihat itu lebih ke Dayak, ya, kalau nggak salah tuh, ya kan? Nah, itu bagaimana bisa menilai seseorang itu baik, ya kan? Walaupun dia itu baik, tapi kalau
kalau cara berpakaiannya sudah nggak benar seperti itu, walaupun toh dia baik, itu orang yang melihatnya ya orang nggak benar aja. Karena apa? Dilihat dari segi penampilan kita, cara kita berpakaian, kan? Itu sudah nggak benar, ya, tidak umum, tidak lazimnya dengan orang banyak, gitu. Itu termasuk menjadi penilaian dalam sebuah hubungan atau sebuah perjodohan. Dan bobot itu artinya kualitas diri, baik secara lahir maupun batin, termasuk keimanan, pendidikan, pekerjaan, kecakapan, dan perilaku. Hal ini perlu memastikan bahwa si calon mempelai pria umpama ini siap meminang si perempuan penuhnya, sanggup menafkahi, sanggup mengimami, serta sanggup mengasihi. Tidak akan baik jadinya bila bobot si pria ini dikesampingkan pada dasarnya, hingga anak sendiri sampai tidak terurus hingga menderita. Orang tua mana yang anaknya ingin menderita, ya kan? Paling tidak ini menjadi sebuah pertimbangan bagi orang tua itu. Oke lah, kita ke pokok bahasan, yaitu kelahiran Kamis Legi. Jumlah Kamis Legi ini ada 13 yang diambil dari Kamis itu, nilai neptunya ada 8 dan Legi itu ada 5. Mereka yang terlahir pada hari Kamis Legi ini mempunyai sifat dan karakternya itu pahang ora pinuju. Artinya pahang itu tidak berkenan, ya. Artinya seorang ini mempunyai sifat yang mudah marah, ngeyel, membantah, gampang tersinggung, itu artinya. Dan pinuju itu sendiri tidak mudah menerima, ya. Pinuju ini adalah tidak mudah menerima keadaan dirinya. Dalam sebuah primbon Jawa, weton Kamis Legi ini mempunyai jumlah neptu yang dianggap pertengahan, dalam artian ini tidak, jumlahnya itu tidak besar juga tidak kecil, ya. Bagaimana jika seorang laki-laki yang dilahirkan di hari Kamis Legi ini? Oke. Jika seorang laki-laki yang terlahir pada Kamis Legi ini, pada umumnya dia ini mempunyai watak yang sopan, ya, sangat sopan, dia lembut, ya, ramah tamah. Dalam suatu pekerjaan dia itu suka bersih dan rapi. Dia itu juga sangat suka sekali tolong menolong. Dan dia juga suka bertirakat atau prihatin. Dia itu bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam menjalankan sesuatu pekerjaan. Dia ini juga loyal dalam berteman, mandiri, dan tidak mau pamer. Apa yang dia miliki ini dia tidak suka memamerkannya. Jika dia membantu, ini mereka itu dengan tulus ikhlas, tanpa mengharap pujian atau sebuah balasan. Inilah wataknya orang yang berkelahiran di Kamis Legi. Ini dari segi baiknya, tapi dia juga punya segi yang buruk, karena baik dan buruk itu memang sudah kodrat, ya. Tidak ada orang yang baik melulu, nggak ada. Jahat melulu juga nggak ada. Baik dan buruk itu memang sudah pasangannya. Dan di sisi jeleknya sendiri, orang yang berkelahiran di Kamis Legi ini yaitu mudah marah, ya, gampang tersinggung, tidak sabaran, emosionalnya itu sangat tinggi, dan mereka ini sulit diajak baikan setelah berselisih. Dalam artian dia itu selalu mengingat-ingat terus apa yang membuat perselisihan di antara mereka itu, ya. Tapi dia ini sangat pandai merawat istri. Tapi kalau sudah marah, sudah bahaya dia ini. Orang yang berkelahiran Kamis Legi ini, kalau sudah marah bahaya.
dan itulah sifat watak dan karakternya. Bagaimana kalau dia seorang perempuan? Kalau seorang perempuan ini adalah dia itu mempunyai watak yang keras, bawel atau ceriwis. Dia itu sangat teliti, jeli, tapi dia juga banyak merasa kasihan terhadap orang lain. Dia sangat pandai dalam mencari sebuah rezeki, namun dia tidak bisa menyimpannya. Ya, kalau sudah punya simpanan banyak, selalu aja datang godaan yang datang secara tiba-tiba dan tidak disadarinya. Lalu pekerjaan apa yang cocok untuk seorang yang berkelahiran di Kamis Legi ini? Ya seperti sesuai dengan sifat dan karakternya, seorang yang berkelahiran di hari Kamis Legi ini lebih cocok kalau dia itu bekerja sebagai seorang seniman atau peternak atau juga berdagang. Lebih-lebih kalau berdagang ya ini adalah berdagang perhiasan ya, insya Allah di situ akan lancar rezekinya untuk mencukupi sebuah keluarga bahkan lebih ya. Itulah seorang yang terlahir pada hari Kamis Legi. Lalu untuk jodohnya sendiri bagaimana ya? Jodoh untuk seorang Kamis Legi, usahakan orang yang berneptu antara 8, 10 dan 14. Insya Allah dengan ketemunya neptu tersebut, keluarga akan langgeng, saling mengasihi dan saling mengerti, dan akhirnya mereka bahagia sampai tua, insya Allah. Tapi ya itu tadi ya, ini tidaklah perlu dipercaya secara mutlak ataupun diyakini, karena semua tetap pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang pasti. Jadikanlah ini hanya sebuah perbandingan saja, sebuah pengetahuan, sebuah referensi saja. Jangan dibuat patokan dan diyakini, karena apapun itu kita harus tetap percaya apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekelumit tentang seseorang yang berkelahiran Kamis Legi. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, karena sifat kekurangan itu memang adalah sifat manusia yang tidak ada sempurna, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah itu dari diri saya pribadi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.